Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Hari ini kita kembali belajar prakarya, masih membahas tentang yang namanya pengolahan makanan internasional. Nah, minggu lalu kita udah bahas gimana sih yang dimaksud dengan makanan khas internasional, kemudian jenis-jenisnya, kemudian ciri umum pada makanan internasional, sampai kita membahas masalah faktor ya. Kemudian juga ada ide-ide, gimana sih cara membuat ide untuk usaha pengolahan makanan, kemudian analisa usahanya, hingga akhirnya yang terakhir kita adalah membahas masalah faktor. Nah, faktor produksi yang membantu kita untuk membuka usaha pengolahan makanan internasional. Nah, hari ini kita akan lanjut materi kita yang berjudul masih berhubungan dengan pengolahan makanan, tapi kita akan membawa materi tentang administrasi dan pemasaran serta rencana usaha untuk pengolahan makanan internasional. Nah, persiapan. Jadi di sini kita akan bahas tentang yang namanya persiapan administrasi ya. Nah, persiapan administrasi usaha sebelum membuat usaha pengolahan makanan internasional. Jadi, sebelum kita bahas apa aja sih persiapan dalam administrasi, kita bahas dulu ya, apa sih administrasi itu. Nah, administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan, kebijaksanaan, untuk mencapai tujuan. Nah, administrasi dalam arti sempit itu adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Nah, sedangkan dalam arti luas ya, administrasi itu adalah sebuah proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, itu tadi pengertian untuk administrasi. Lalu kegiatan administrasi banyak mengandalkan catatan yang dapat berupa formulir, surat-surat, dan laporan. Nah, kita akan coba bahas ya. Jadi yang pertama, tadi kan adalah formulir. Nah, formulir di sini adalah formulir yang banyak digunakan untuk mengurus atau menyelesaikan surat-surat tertentu. Kemudian, surat-surat dalam kegiatan administrasi ini adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan pesannya. Kemudian, bentuk laporan dalam administrasi ini adalah bentuk catatan kantor yang memperkuat hubungan vertikal secara struktural dari bawahan ke pemimpinannya. Nah, kita akan lanjut berikutnya membahas tentang persiapan administrasi usaha sebelum membuat perusahaan atau memulai sebuah bisnis. Nah, hal pertama yang harus kita persiapkan itu yang pastinya adalah persiapan administrasinya ya. Yang kedua itu adalah maksud dan tujuan dari administrasi ini mau ke arah mana. Dan yang terakhir itu yang akan kita bahas adalah tentang kegiatan administrasi. Nah, kita akan coba membahas satu persatu ya persiapan administrasi yang akan kita buat untuk sebuah usaha. Nah, yang pertama tadi itu adalah persiapan administrasi. Jadi, administrasi bisa dikatakan sebagai membantu, melayani, memenuhi, dan melengkapi. Nah, kegiatan administrasi ini banyak mengandalkan ya catatan-catatan yang dapat berupa formulir, surat-surat, dan laporan. Nah, kita akan coba bahas beberapa fungsi administrasi. Jadi, fungsi pertama administrasi itu adalah tujuannya yang ingin diperoleh disertakan dengan beban kerja yang ada. Nah, yang kedua itu adalah fungsi administrasi sebagai tata usaha. Berikutnya yang ketiga adalah fungsi administrasi adalah pekerjaan terbagi secara lebih efektif. Kemudian dengan adanya administrasi, perusahaan lebih terarah dan lebih terstruktur. Dan terakhir dengan adanya administrasi, manajemen yang tepat. Jadi artinya di sini manajemen dalam sebuah usaha yang akan kita buat tuh jauh lebih pasti ya mau ke arah mana. Nah, itu tadi mengenai persiapan administrasi. Lalu
gimana sih untuk maksud dan tujuan administrasi? Nah, administrasi yang baik dan rapi adalah membantu pengelolaan perusahaan dan kelancaran usaha, khususnya dalam pelaporan hasil usaha dan pencatatan administrasi. Jadi, tujuan ditetapkannya administrasi yaitu yang pertama, mendapatkan informasi proses bisnis perusahaan. Yang kedua, akan mendapatkan data yang akurat dalam mengambil keputusan strategik, decision making proses seperti keputusan penetapan harga, keputusan efisien, keputusan investasi, dan keputusan permodalan. Nah, yang ketiga itu adalah penyusunan program dalam rencana pengembangan usaha seperti lisensi gitu kan, atau waralaba franchise-nya. Nah, yang keempat itu adalah mengetahui kinerja perusahaan, dan yang terakhir dalam tujuan yang ditetapkan administrasi itu adalah memperlancar proses antar bagi dalam menjalankan pekerjaan. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan tujuan administrasi. Lalu kita akan coba membahas gimana sih kegunaan utama dari catatan-catatan administrasi perusahaan yang tadi udah kita bahas ya. Jadi kegunaan pertama adalah administrasi digunakan sebagai alat bukti catatan. Yang kedua, administrasi digunakan sebagai alat manajemen laporannya. Nah, dan yang ketiga itu administrasi dibutuhkan sebagai penilaian catatan dan laporan. Nah, itu tadi kegunaan dan tujuan dari administrasi, dan itu termasuk kategori persiapan. Poin yang kedua untuk persiapan administrasi usaha. Nah, yang ketiga tadi kan adalah untuk persiapan administrasi itu adalah kegiatan administrasi. Nah, kegiatan administrasi atau tata usaha meliputi pekerjaan pencatatan yang perlu dilakukan dalam perusahaan. Nah, pencatatan yang perlu dilakukan itu adalah yang pertama, mencatat penyelenggaraan produksi. Yang kedua itu adalah untuk menyusun rencana anggaran perusahaan. Yang ketiga itu membuat daftar gaji karyawan. Nah, lalu yang keempat itu melakukan surat menyurat ke dalam dan keluar perusahaan. Berikutnya itu adalah mencatat pesanan. Berikutnya menyelenggarakan pembukuan, dan yang terakhir dalam kegiatan administrasi adalah melakukan persiapan dokumentasi. Nah, beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha itu yang pertama, kita harus mengurus surat izin usaha. Nah, mengurus surat izin usaha ini adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengolahan usaha. Nah, yang kedua itu adalah menetapkan besarnya retribusi, ketentuan tata cara perhitungan retribusi situ. Nah, yang ketiga itu adalah kita harus memiliki yang namanya surat izin usaha perdagangan atau disingkat dengan SIUP atau SIUP. Nah, yang ketiga kita juga harus mengurus yang namanya pajak ya. Dan yang terakhir dalam aspek penting dalam perencanaan administrasi itu adalah kita harus menganalisis mengenai dampak lingkungannya atau AMDAL-nya bagaimana. Nah, berikutnya kita akan mencoba membahas perencanaan pemasaran usaha pengolahan makanan internasional. Nah, langkah awal sebelum memulai sebuah usaha makanan internasional adalah menentukan segmentasi pasar. Nah, seorang wirausahawan makanan internasional harus pandai-pandai menciptakan inovasi menu makanan dan minuman yang sesuai dengan segmen konsumen yang akan dituju. Nah, ada dua faktor utama nih yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran makanan internasional. Nah, faktor yang pertama itu adalah lokasi usaha. Segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. Oleh sebab itu ya, perhatikan kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha dan produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan para konsumennya ya. Nah, yang kedua itu adalah harga jual produk juga menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar.
Nah, dalam hal ini para pelaku usaha biasanya membagi target pasar menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok konsumen bawah, konsumen menengah, dan konsumen segmen atas. Nah, strategi pemasaran untuk setiap target pasar tentu saja berbeda. Konsumen kalangan bawah dapat ditawarkan menu makanan pokok dengan harga jual yang terjangkau. Sedangkan untuk konsumen menengah bisa memadukan antara makanan dan minuman internasional dengan harga jual yang tidak terlalu mahal. Dan untuk kalangan atas, yang terpenting adalah pelayanan prima dan kelezatan cita rasa kuliner yang disajikan. Kalangan atau segmen atas biasanya itu tidak memikirkan uang yang mereka keluarkan, namun yang terpenting adalah kepuasan yang bisa mereka dapatkan. Nah, dengan menentukan segmentasi pasar sebelum memulai usaha, maka secara tidak langsung telah memilih faktor usaha yang ingin dioptimalkan dalam meningkatkan daya saing dan strategi pemasaran yang paling efektif untuk memulai usaha makanan internasional. Nah, penguasaan pasar dalam arti penyebaran hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga makanan harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumennya. Nah, faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan melalui sasaran pasar atau selera konsumen, citra produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. Nah, ada 5 ya kegiatan dan perencanaan pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah penjualan personal atau personal selling. Nah, personal selling di sini merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Yang kedua itu adalah kita harus merencanakan gimana iklan atau advertising-nya. Nah, advertising merupakan komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Lalu yang ketiga dalam hal ini adalah kita harus membuat promosi penjualan atau sales promotion-nya. Nah, untuk sales promotion dapat digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk kita kepada calon konsumen. Nah, promosi meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, dan pengendalian komunikasi dari suatu organisasi kepada konsumen serta sasaran lainnya. Nah, kegiatan promosi di sini memiliki fungsi antara lain. Ya, jadi yang keempat dulu kita bahas. Nah, untuk yang keempat itu adalah publikasi atau publication. Nah, publikasi di sini mencakup pengaturan komunikasi masa di luar iklan dan promosi penjualan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Dan yang terakhir itu adalah sponsorship. Nah, dalam sponsorship ini aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Nah, itulah tadi 5 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk atau merek usaha kita. Lalu, gimana sih kegiatan promosi itu memiliki fungsi ya? Jadi, untuk kegiatan promosi itu tadi kan kita ada bahas ya masalah sales promotion. Jadi hal paling penting dalam kegiatan ataupun perencanaan pemasaran itu adalah gimana sih sales promotionnya. Nah, jadi kegiatan promosi ini memiliki fungsi antara lain yang pertama kategori need. Nah, dalam kategori need ini di sini maksudnya adalah menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. Jadi kita harus buat bahan ataupun barang yang akan kita pasarkan ini termasuk kategori dalam suatu kebutuhan untuk konsumen. Nah, yang kedua itu adalah brand awareness. Nah, di sini maksudnya adalah memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. Kemudian sebagai brand attitude, jadi di sini mendorong pemilihan terhadap suatu produk
Kemudian ada brand purchase intention. Nah, di sini membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. Yang kemudian purchase facilitation. Jadi ini mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lainnya. Dan yang terakhir adalah positioning. Jadi ini menanamkan citra produk dan perusahaan. Nah, itulah tadi tentang masalah yang berhubungan dengan administrasi dan pemasaran. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya dalam pembahasan kita hari ini, yaitu kita akan bahas rencana usaha pengolahan makanan internasional ya. Nah, berwirausaha makanan internasional merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai apa yang diinginkan. Banyak jenis makanan internasional yang bisa dibuat dan memiliki daya jual yang cukup tinggi. Seorang yang akan memulai usaha makanan internasional sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Nah, jadi apa sih itu proposal? Jadi, proposal itu berasal dari bahasa Inggris yaitu propose. Nah, to propose ini yang artinya itu adalah mengajukan. Secara bahasa proposal dapat mengajukan sesuatu ya. Nah, jadi secara bahasa proposal dapat diartikan sebagai bentuk pengajuan atau permohonan. Nah, jadi penawaran itu bisa berupa ide, gagasan, pemikiran gitu kan, atau sebuah rencana kerja yang ditujukan kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, baik itu yang bersifat izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Lalu, proposal usaha itu sebenarnya apa? Jadi, proposal usaha adalah sebagai pengajuan yang berupa tulisan yang berisi perencanaan dan pemaparan usaha, mulai dari dana, keperluan perlengkapan, rencana penjualan, hingga rencana keuntungan yang mungkin bisa didapat dari usaha tersebut. Lalu, saat sebelum kita memahami gimana sih atau kita membuat komponen proposal usaha, kita harus tahu dulu nih komponen-komponen dalam proposal usaha itu apa aja. Nah, kita akan coba bahas komponen proposal usaha. Di sini yang pertama adalah visi dan misi. Jadi, dalam sebuah usaha, untuk di dalam proposal kita harus menjelaskan visi dan misi dari usaha kita ini apa. Lalu yang kedua, tujuan kegiatan usaha kita ini apa? Jadi, tujuan kegiatan usaha ini maksudnya ke arah mana kegiatan usaha ini akan kita buat. Lalu maksud kegiatan usaha. Nah, komponen ketiga ini maknanya adalah kita harus tahu nih, kegiatan usaha ini kita mau ranahnya ke arah mana, terus gimana konsepnya. Nah, lalu yang keempat, komponen yang keempat adalah profil usaha makanan internasional. Jadi, biasanya sebuah usaha itu memiliki yang namanya brand atau merek tersendiri ya. Bentuknya itu bisa seperti logo atau lambang. Nah, kita sering bilangnya itu logo. Jadi, dalam proposal ini kita harus bisa menjelaskan apa sih makna dari merek yang kita buat usahanya ini, atau kenapa logonya seperti itu. Jadi, seperti penjelasan kenapa logo ini dibuat, yang nantinya isi logo ini berhubungan dengan tujuan dan maksud dari kegiatan usaha. Lalu yang kelima itu adalah yang keempat itu adalah kita membuat yang namanya strategi pasar. Nah, di dalam strategi pasar ini gitu kan. Dalam strategi pasar ini ada terbagi atas 3 poin ya. Nah, jadi ada segmenting pasar. Nah, segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda. Nah, anak-anak hingga orang dewasa ya targetannya ini biasanya. Yang kemudian adalah dalam strategi pasar yang harus kita perhatikan itu adalah targetingnya atau target pasarnya. Jadi, target pasar dalam hal ini adalah pada kalangan masyarakat setempat penggunaan produk itu di arah mana. Nah, yang terakhir itu adalah positioning. Nah, positioning ini
adalah inovasi dengan cara menambahkan bahan baku yang membedakan makanan ini dengan makanan sejenis yang ada, sehingga tampilannya itu jauh lebih menarik, rasa lebih unggul, dan kualitas sangat baik. Sehingga dengan kualitas yang baik, konsumen dapat mengenali dengan mudah produk yang dibuat. Itulah tadi tentang strategi pasar. Lalu komponen berikutnya dalam proposal usaha itu adalah analisis SWOT. Nah, sebagai kelayakan usaha, yaitu sebagai acuan untuk menghadapi yang namanya persaingan dalam bidang usaha, setiap kegiatan untuk memulai usaha penulis harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau persaingan melalui SWOT. Nah, analisis SWOT itu sebenarnya singkatan dari apa sih? Nah, analisis SWOT ini merupakan singkatan dari yang pertama itu adalah S itu adalah strength, yang artinya kekuatan. W itu adalah weakness, yang artinya kelemahan. O itu adalah opportunities, yang artinya peluang. Dan yang terakhir adalah threats, yang artinya ancaman. Nah, jadi SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT pada usaha makanan internasional didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dalam analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan usaha sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT biasanya didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT dapat menentukan strategi pengembangan usaha dalam jangka panjang, sehingga arah tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara cepat. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha dengan menggunakan kuesioner. Hal-hal yang perlu diwawancarai seperti aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Itulah tadi komponen ke-6 ya dalam proposal, yaitu adalah analisis SWOT. Yang kelima ya, lalu komponen yang ke-6 dalam sebuah proposal itu adalah kita harus membuat rincian proses produksinya. Nah, proses produksi di sini meliputi alat dan bahan yang dapat digunakan hingga proses pembuatan dan penyajian. Nah, tadi kita sudah bahas nih gimana sih komponen dari proposal ya. Lalu kita akan bahas gimana sih langkah-langkah penyusunan proposal. Nah, langkah penyusunan proposal yang pertama adalah kita harus pemilihan jenis usahanya apa. Nah, jenis usaha di sini yang dipilih yaitu yang telah melalui hasil analisis dengan memperhatikan banyak faktor. Yang kedua, dalam hal langkah menyusun proposal adalah nama perusahaannya. Pemilihan nama perusahaan yaitu nama yang mudah dikenali dan menunjukkan makna tertentu. Langkah ketiga yaitu adalah lokasi usahanya. Nah, lokasi usaha yang dipilih merupakan lokasi yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah pengelola dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan dituju. Kemudian, langkah yang keempat itu adalah kita harus memiliki perizinan usaha. Nah, izin usaha yang disiapkan antara lain ada NPWP dari kantor pajak, akta notaris, dan kantor notaris, SIUP yang tadi ya, kemudian TDP dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Nah, PIRT ini biasanya kayak karena kita pengolahannya makanan, jadi bentuk kayak kehalalan dan kehigienisan dari usaha kita ini. Nah, yang kelima, langkah kelima itu adalah kita harus memiliki SDM yang baik atau sumber daya manusianya yang baik. Nah, SDM yang disiapkan terdiri atas 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu penanggung jawab produksi, pemasaran, serta administrasi dan keuangan. Kemudian, aspek yang ke-6 itu adalah
aspek produksi dan aspek keuangan. Nah, dalam aspek produksi, hal-hal yang harus diperhatikan pada aspek produksi adalah bahan baku dan bahan tambahan, peralatan yang digunakan, jumlah tenaga kerja, dan hasil produksi. Sedangkan untuk aspek keuangannya, hal yang harus diperhatikan adalah biaya tidak tetap, biaya tetap, total biaya, penerimaan kotor, pendapatan bersih. Nah, dalam aspek keuangan ini mungkin bisa kita bahas tentang masalah yang pernah kita bahas, yaitu adalah laporan laba rugi. Nah, itulah tadi pembahasan kita ya, tentang mulai dari perencanaan, gitu kan, perencanaan, kemudian tadi perencanaan administrasi pemasaran, terus juga gimana konsep pengolahan dari usaha, hingga kita membahas gimana sih pembuatan proposal atau perencanaan ya. Jadi perencanaan usaha dalam hal ini adalah gimana kita bisa menyusun proposal perencanaan suatu usaha kita yang berhubungan dengan pengolahan makanan internasional. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam Anizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.